Perlu kita pahami bahwa Rabbul Izzati, Tuhannya zat, pencipta zat, itu tidak akan pernah dikenal oleh siapapun. Hanya Tuhan sendiri, Rabbul Izzati sendiri yang mengenal daripada diri sebenarnya dirinya Tuhan. Tidak ada yang mampu mengenalnya. Bahkan para nabi, para rasul dan orang-orang apalagi tidak akan ada Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Maka Tuhan di sini banyak versi. Ada Tuhan yang pangkat, ada Tuhan palsu, ya. Makanya yang dikatakan di sini Tuhannya zat, Rabbul Izzati. Tuhannya zat, Tuhannya sifat, Tuhannya asma, dan Tuhannya af'al. Tuhannya segala-galanya. Ya, pencipta segala-galanya, yang mengadakan zat, yang mengadakan sifat, yang mengadakan asma, yang mengadakan af'al. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Dialah Tuhan yang sangat maha suci, sangat maha besar. Nah, daripada apa yang dipikirkan, dihayalkan, diibaratkan, dirasakan, dan disifatkan. Nah, lalu seperti apakah cara Tuhan itu melihat dan mendengar? Jadi begini, sebenarnya melihatnya Tuhan, maka mendengarnya itu dan melihatnya tidak serupa dengan melihat dan mendengar dengan segala apa yang tergambar dalam perasaan dan pikiran manusia. Begitupun juga dengan melihat. Nah, apabila Tuhan berkata Dia Maha Melihat, bukan berarti Tuhan melihat menggunakan mata atau bola mata atau ruh atau apa, entah apa namanya. Kemudian jika Tuhan tidak berzat, tidak bersifat, tidak asma dan tidak berafal, bagaimana penjelasan ya, tentang 20 sifat wajib bagi Allah? Bagaimana penjelasannya? Bedakan dulu Tuhan Rabbul Izzati dengan zat Allah. Walaupun dibentangkan 20 sifat Allah, dikatakan sifat-sifat wajib baginya, tetapi sifat-sifat tersebut bukanlah sifat-sifat yang secara hakikinya. Bukan sifatnya secara yang hakiki, saudara-saudara. Tuhan loh, Dia tidak tertakluk kepada yang wajib, yang mungkin dan mustahil. Tuhan Rabbul Izzati tidak. Wajib, mungkin dan mustahil. Tidak takluk kepada sifat-sifat itu. Jadi wajib, mungkin, dan mustahil itu adalah hanya di dalam ranah keilmuan. Terus apa? Nah, apa tujuan diadakannya sifat-sifat 20 itu? Maka sifat yang 20 itu muncul, saudara-saudara, apabila ilmu mencoba untuk memperkenalkannya. Jadi begini, perkenalan melalui ilmu itu hanya sekedar untuk menafikan sifat-sifat yang tidak layak baginya, bukan untuk menyatakan sifat-sifatnya yang sebenar-benarnya. Saya ulang, itu hanya sekedar untuk menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi dia, baginya, untuk menyatakan sifatnya yang hakiki. Kalau kita hanya mengatakan sifatnya hanya 20, asmanya hanya 100, 1000, 2000, 3000, kita itu mengkotak-kotakan. Kita mengkotak-kotakan zat yang Maha Esa. Gugur dari dalam keesaannya itu gugur. Hanya sekedar untuk menafikan sifat-sifat yang tidak pantas, yang tidak layak disandarkan kepadanya, untuk menyatakan sifatnya yang hakiki. Makanya saya bilang Tuhan itu maha lebih suci, maha lebih mulia, maha lebih agung daripada apa yang dikatakan ilmu, dan daripada apa yang diperkenalkan oleh ma'rifat. Makanya pahami apa sebenarnya arti maksud ucapan Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa itu. Apa maksud Tuhan yang Maha Esa? Maha Esa itu bermaksud maha tunggal, berdiri sendiri. Maha Esa juga bermaksud tidak ada ilmu, tidak ada ma'rifat, dan tidak ada orang yang mampu mengenalnya, saking tunggalnya, saking maha besarnya, saking maha tunggalnya, saking maha tidak terbatasnya. Makanya jangan batasi Allah dengan zatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya. Jangan batasi. Maka ketahui akal, perasaan, baik hati sekalipun, ruh sekalipun, bukan alat untuk mengetahui. Itu hanya untuk alat untuk mengenali yang
selain hakiki itu, mengenal nurnya zat Allah. Nur Allah hanya sampai ke situ saja, batasnya sampai kosong ini loh, yang kosong zat maha meliputi. Adakah yang tahu keberadaannya zat di balik zat yang maha suci ini? Adakah yang mengetahui itu? Tidak ada, kecuali Tuhan sendiri. Nah, itulah baru akal, hati dan ruh tunduk, tidak tahu apa-apa. Itulah Islam, berserah total, tidak tahu apa-apa, bodoh, betul-betul tidak tahu. Marifat paling tertinggi itu adalah ketidaktahuannya tentang Tuhan, ketidaktahuannya tentang Rabbul Izzati. Jangankan Tuhan, nur Tuhan saja yang bernama Allah itu berdiri dengan sendirinya, saudara. Dia tidak memerlukan sifat wujud untuk kewujudannya sebenarnya. Dia juga tidak memerlukan sifat hidup untuk membuatnya hidup. Dia juga tidak memerlukan sifat mendengar untuk menjadikannya mempunyai pendengaran. Dia juga tidak memerlukan sifat melihat untuk penglihatannya. Dia juga tidak memerlukan sifat berkata-kata untuk mengadakan kalamnya. Dia juga tidak memerlukan sifat irodah untuk dia berkehendak, tidak perlu. Tidak perlu. Dia juga tidak memerlukan sifat ilmu untuk pengetahuannya. Karena dia serba maha cukup. Dia wujud dengan sendirinya, melihat dengan sendirinya, mendengar dengan sendirinya, hidup dengan sendirinya, berkehendak dengan sendirinya, mengetahui dengan sendirinya, berkata-kata dengan sendirinya, apapun juga sendirinya, tanpa bersandar kepada zat sifat asma dan af'alnya. Sebenarnya begitu. Dia tidak memerlukan semua itu, atau nilai-nilai tambahan untuk sempurnanya, tidak memerlukan sebenarnya. Dia berkuasa tanpa bersandar kepada segala-galanya. Dia menciptakan tanpa memerlukan sifat berkuasa. Serba cukup dengan dirinya sendiri, dengan keesaan, keesaannya sendiri, tanpa memerlukan dukungan sifatnya dan alat-alat apapun. Maka kalau kita di ilmu syariat, ilmu kenyataan, ilmu kenyataan, pikiran, perasaan, bahasa, perkataan, istilah, ungkapan, ibarat, perumpamaan, permisalan, itu semua adalah muhaddas dalam ilmu syariat. Karena dijadikan kalau kita mau bicara di ilmu syariat, betul-betul tidak bisa dikenal. Tidak bisa berkata-kata lagi apa-apapun. Makanya itu dikatakan Tuhan itu, Rabbul Izzati itu tidak bisa dikenal. Tidak ada yang bisa untuk mengenal daripada Allah Ta'ala. Tidak ada. Pahami itu, saudara-saudara. Jangan sampai kita mengumpamakannya dengan sesuatu apapun. Allah saja, zat yang maha suci ini maha laisa. Tidak ada rupa, tidak ada warna atau apapun, tidak ada. Apalagi pencipta daripada zat maha ruang. Maha ruang ini adalah rahasia diri Tuhan. Maha ruang ini adalah nur Tuhan, nur zat, nur ilahi. Maha ruang ini adalah kalau dikiaskan tubuhnya Rabbul Izzati. Kerajaannya Rabbul Izzati, bukan Rabbul Izzati, namun tiada lain. Makanya saya bilang kalau dikatakan Nur Muhammad apa semua yang dijadikan selain daripada Allah, terserah aja. Yang penting kita di sini bahas tentang Tuhan Rabbul Izzati. Memang tidak ada yang mampu untuk mengenal daripada Tuhan. Mau itu kata-kata martabat ahadiyah kan? Bukan Tuhan. Martabat wahdah, bukan juga. Wahdaniyah, bukan. La ta'yin, belum tentu. Kenyataan itu belum tentu. Alam ghaibul ghuyub, bukan. Ta'yin awal, bukan. Ta'yin sani, bukan. Mau lagi ta'yin sampai ke berapa misal kalau ada, bukan. Martabat apa lagi? Malakut, ruh. Martabat misal ajsam insan, bukan. 7 martabat itu bukan Tuhan, bukan Rabbul Izzati. Itu tajallinya, rahasianya, nurnya, itu nurnya, bukan Rabbul Izzati. Apalagi mau dibilang? Makanya puncak pengenalan itu diam, tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Jika ditanya sampai mana pengenalan tentang Tuhan, Tuhan sendiri yang mengenal dirinya.
diri sebenar-benarnya. Makanya bedakan, yang mana yang disebut Allah, yang mana itu Tuhan Rabbul Izzati. Rabbul Izzati itu tidak berzat sifat asma af'al. Kalau yang disebut Allah itu nurnya Tuhan, rahasia diri Tuhan. Tidak ada yang bisa mengenal Tuhan kecuali Tuhan sendiri. Inilah pengenalan puncak. Maka dikatakan Syekh Abu Bakar, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Maksudnya Tuhan sendiri yang mengenal dirinya. Kalau kata-kata mengenal Allah, ma'rifatullah, itu memang benar karena Allah zatnya. Makanya dikatakan ulama, jangan cari Tuhan, karena Tuhan sudah goib, telah laisa. Nurnya itu telah terpancar menjadi tubuhnya, yaitu maha ruang. Kemudian dari maha ruang inilah, dari zat inilah menjadi nur lagi, Nur Muhammad, tajalli lagi kepada sealaman. Jadi kosong titik alif itu bukan Tuhan, kosong bukan Tuhan, titik bukan Tuhan, alif bukan Tuhan, bukan. Perlu dipahami itu, saudara-saudara, jangan salah paham. Kalau kita ibaratkan begini, ini diibaratkan begini, ketika kita menutup mata, kita menghayalkan, memikirkan di dalam ini. Di dalam pikiran kita itu ruangan kosong tak terbatas. Kemudian di dalam ruangan kosong itu kita ciptakan satu demi persatu, aras, kursi, langit dan bumi dan sebagainya. Kemudian terjadilah alam semesta di dalam pikiran kita. Kemudian terjadilah malaikat, jin dan sebagainya. Kemudian manusia yang beraneka ragam, pohon-pohon dan sebagainya. Kemudian kita atur ini nanti begini. Nah, ini adalah semua rahasia dirinya. Tuhan yang sebenarnya tidak bisa diketahui. Rabbul Izzati yang tadi tafakkur yang dipermisalkan ini kan, tidak akan bisa diketahui, saudara-saudara. Jadi hati-hati, ma'rifat yang tersebut, ma'rifat yang paling tinggi tidak tahu apa-apa, berdiam, tidak tahu apa-apa. Makanya kita sering membahas tentang Allah, tentang Muhammad, Allah Muhammad, Nur Allah dengan Nur Muhammad. Itu satu wujud, zat dan sifat. Mana perumpamaannya itu kalau api dengan panasnya itu loh. Jangan cari panasnya api, karena apinya sudah menunjukkan panasnya. Matahari dengan sinarnya loh, zat dengan sifat itu kan tidak bercerai, tidak berpisah. Kalau kita sudah melihat sifat, cahaya matahari, sinarnya matahari, atau dikiaskan itu Muhammad, maka kita sudah dikatakan melihat matahari. Paham? Begitulah zat dengan sifat. Allah dengan Muhammad, Muhammad dia juga, Allah juga dia. Lalu kita yang mana? Adam. Si Adam tidak ada, Adam tidak ada. Tapi kepada syariat ada, karena diadakan. Tapi pada hakikat segala sesuatu yang diadakan itu tidak ada. Tidak ada. Sama kayu dengan asbak. Mana asbak? Kayu dengan asbak. Yang mana si Adam? Yang mana alam semesta? Si asbak. Tapi yang sebenarnya ada itu si kayu. Karena dia sudah berbentuk dia. Begitulah kita. Tidak ada. Kelihatannya ada, memang ada pada kenyataan, tapi tidak ada. Nah, begitu. Jadi perlu itu. Ini harus wajib diketahui supaya kita tidak ada rasa ego. Rasa mentang-mentang sudah mempelajari ma'rifat, kitab ini, kitab itu, kitab A, torikoh B, jalur ini, ada ego muncul. Aku telah mengenal Tuhan. Yang kau kenal itu bukan Tuhan, tapi nur Tuhan. Nurnya sendiri kalau sudah dikenal, nur Tuhan atau nur Allah yang bernama Allah itu, nur Tuhan yang bernama Allah, kalau sudah pengenalan sampai situ, puncak di kosong itu, maha ruang itu, memang sampai situ saja. Kalau kita sudah paham bahwa nur ini, yang kosong ini telah bersama dengan Tuhan. Yang kosong ini tiada lain daripada Tuhan itu sendiri, karena tajallinya, nurnya. Paham? Seperti itu. Jadi jangan sampai kita belajar ini itu kemudian kita merasa sombong. Ada ego spiritual yang sedikit sekali tergelincir di situ. Mengaku-aku bahwa kenal Tuhan. Yang dikenal itu Allah. Itulah rahasia diri sebenarnya dirinya, tapi tajallinya. Jadi seperti itu. Jadi pelajaran-pelajaran itu puncaknya sampai kosong. Tidak ada lagi di atasnya.
Sampai sini puncaknya, sampai sini. Tidak ada yang mampu di atasnya martabat ahadiyah itu. Tuhannya zat. Oh, apa ada di atas martabat ahadiyah? Ya ada dong. Kalau tidak ada, enak aja. Batasnya, Allah terbatasi. Tuhan itu tidak terbatas. Baik itu dari segi zatnya, sifatnya, asmanya, dan afalnya. Sedangkan zat saja tidak terbatas. Jangan zat, alam semesta saja ini loh. Luasnya minta ampun. Apalagi zatnya, apalagi Tuhannya zat. Nah, itu perlu dipahami saudaraku. Marifat tertinggi sudah. Tidak tahu apa-apa. Itulah marifatnya Sayyidina Abu Bakar. Makanya dikatakan, sehingga diumpamakan ya, sehingga satu orang Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan seluruh imannya umat Islam, tidak ada yang mampu mengalahi imannya Sayyidina Abu Bakar. Karena itu tadi, marifatnya itu saking tingginya. Bukan berarti kita tidak mencari ini itu tentang zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan afal Allah, tidak. Karena puncak daripada itu sampai tauhid zat. Tidak ada di atasnya. Puncak itu, sudah puncak itu. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.